Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Young and Rich akan memaparkan materi tentang analisis perusahaan dengan dosen pengampu Ibu Sumaya SEMAK. Dengan keempat anggota kelompok kami, yang pertama ada Noviana Wardaningrum dengan NPM 12, kemudian Sela Nur Febriantika NPM 44, Feni Aulia NPM 48, dan yang terakhir saya sendiri Bella Novita NPM 25 selaku moderator pada presentasi kali ini. Topik presentasi yang akan kami bawakan yang pertama adalah tujuan pembelajaran, EPS dan informasi laporan keuangan. Yang ketiga adalah kelemahan pelaporan EPS dalam laporan keuangan. Yang keempat, analisis rasio profitabilitas perusahaan. Selanjutnya, earning per share. Kemudian, price earning ratio, estimasi nilai intrinsik saham. Dan yang terakhir adalah analisis perusahaan menggunakan ringkasan laporan keuangan. Tujuan pembelajaran dari bab ini adalah memperkenalkan analisis sekuritas berdasarkan fundamental perusahaan. Secara spesifik, setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai aspek kinerja perusahaan sebagai dasar pemilihan sekuritas. Yang kedua, kebermanfaatan laporan keuangan dalam pemilihan sekuritas. Dan yang terakhir adalah kelemahan pelaporan keuangan dalam menganalisis sekuritas. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu EPS dan informasi yang akan dipaparkan oleh saudari Feni. Kepadanya saya persilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Nah, di sini ada earning per share dan informasi. Nah, earning per share atau EPS diperoleh dengan menghitung perbandingan antara jumlah earning, dalam hal ini laba bersih yang siap dibagikan bagi pemegang saham, dengan jumlah lembar saham perusahaan. Nah, bagi para investor, informasi EPS merupakan informasi yang dianggap paling mendasar dan berguna karena bisa menggambarkan prospek earning perusahaan di masa depan. Nah, informasi termasuk EPS yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian perusahaan adalah laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya ada laporan keuangan. Nah, laporan keuangan merupakan informasi akuntansi yang menggambarkan seberapa besar kekayaan perusahaan, seberapa besar penghasilan yang diperoleh perusahaan, serta transaksi-transaksi ekonomi apa saja yang telah digunakan perusahaan yang bisa mempengaruhi kekayaan dan penghasilan perusahaan. Nah, berdasarkan informasi yang dikandungnya, ada 3 laporan utama dalam laporan keuangan, yaitu yang pertama neraca, yang kedua laporan rugi laba, yang ketiga laporan arus kas. Yang pertama yaitu neraca. Nah, neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan kondisi finansial perusahaan pada suatu waktu tertentu. Nah, neraca memberikan gambaran aktiva, kewajiban, dan ekuitas perusahaan hanya pada saat laporan tersebut disusun. Nah, penyusun pos-pos yang terdapat dalam neraca disusun berdasarkan urutan likuiditas untuk aktiva dan jangka waktu jatuh temponya untuk pasiva. Laporan posisi keuangan disebut juga sebagai neraca karena antara sisi aktiva dan sisi pasiva, kewajiban ekuitas masing-masing harus sama jumlahnya atau dalam posisi seimbang. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu laporan rugi laba. Nah, laporan rugi laba atau income statement adalah ringkasan profitabilitas perusahaan selama periode waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Laporan rugi laba ini menunjukkan penghasilan revenues yang diperoleh selama 1 periode, biaya expenses yang dikeluarkan dalam 1 periode, dan elemen-elemen lain pembentuk laba. Nah, di sini ada beberapa unsur biaya yang tercantum dalam laporan rugi laba,
Yang pertama yaitu biaya produksi, yang kedua biaya administrasi dan umum, yang ketiga biaya bunga, yang keempat biaya pajak penghasilan. Baik, terima kasih kepada Feni atas pemaparan materi yang sangat jelas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sela. Kepadanya saya persilakan untuk mengaktifkan mikrofon. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang memuat aliran kas yang berasal dari 3 sumber. Yang pertama yaitu dari operasi perusahaan. Laporan arus kas yang berasal dari operasi perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari operasi sehari-hari untuk melunasi utang, pembiayaan operasi perusahaan, pembayaran dividen, dan melakukan investasi baru. Kemudian yang kedua yaitu dari investasi. Aktivitas investasi dalam laporan arus kas menunjukkan pengeluaran dan penerimaan kas perusahaan yang berkaitan dengan investasi yang dilakukan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan di masa depan. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu dari aktivitas finansial yang dilakukan perusahaan. Aktivitas finansial dalam laporan arus kas menunjukkan prediksi klaim terhadap arus kas di masa depan oleh para pemilik modal perusahaan. Kemudian terdapat 2 perbedaan antara laporan arus kas dengan laporan rugi, laba, dan neraca perusahaan. Yang pertama, yaitu neraca dan laporan rugi laba disusun atas dasar metode akrual akuntansi. Artinya, penerimaan dan biaya-biaya dicatat ketika transaksi tersebut terjadi. Meskipun dalam kenyataannya tidak menyebabkan perubahan aliran kas perusahaan, sedangkan laporan arus kas hanya mencatat transaksi yang menyebabkan aliran kas secara nyata. Misalnya, jika perusahaan A menjual barang yang akan dibayar pada 60 hari atau 2 bulan yang akan datang, laporan rugi laba akan mencatatnya sebagai penerimaan penjualan, dan neraca mencatatnya sebagai piutang dagang, meskipun kas belum diterima secara nyata. Sedangkan, laporan arus kas tidak akan mencatat transaksi tersebut sampai pada saat piutang tersebut dibayar dan ada arus kas yang masuk dari transaksi tersebut. Kemudian yang kedua, laporan rugi laba memasukkan pos depresiasi untuk menghaluskan pengeluaran modal yang terlalu besar dalam laporan rugi laba. Artinya, dengan memasukkan pos depresiasi dalam laporan rugi laba, maka pengeluaran modal yang terlalu tinggi dalam suatu periode bisa dihitung dalam beberapa tahun, sehingga keuntungan perusahaan akan tampak lebih halus. Sedangkan laporan arus kas hanya akan mencatat transaksi pengeluaran modal perusahaan pada saat transaksi itu terjadi. Kemudian selanjutnya yaitu kelemahan pelaporan EPS dalam laporan keuangan. Seperti pada pembahasan sebelumnya, penggunaan laporan keuangan dalam analisis perusahaan dapat memberikan informasi bagi investor tentang kondisi perusahaan, termasuk pertumbuhan dan prospek perusahaan di masa datang. Informasi seperti ini diperlukan investor dalam memprediksi pertumbuhan perusahaan di masa mendatang, dan kemudian diperlukan dalam membuat keputusan investasi yang tepat. Hasil analisis laporan keuangan akan membantu investor dalam menentukan layak atau tidaknya suatu saham yang diterbitkan perusahaan untuk dijadikan alternatif investasi. Di samping berbagai manfaat di atas, penggunaan laporan keuangan secara akuntansi dalam analisis perusahaan mengandung beberapa kelemahan, khususnya yang berkaitan dengan pelaporan earning perusahaan. Permasalahan dalam pelaporan earning ini akan terkait dengan kemungkinan munculnya konflik kepentingan antara investor di satu sisi sebagai pengguna laporan keuangan dan manajemen di sisi lainnya sebagai penyaji laporan keuangan. Investor tentunya akan menginginkan pelaporan earning yang sejujur-jujurnya dan apa adanya. Hal ini penting sebagai sumber informasi untuk pembuatan keputusan investasi yang akan dilakukan. Sedangkan di pihak lain, manajemen menginginkan pelaporan earning dalam laporan keuangan dibuat seindah mungkin, dengan berbagai trik dan perlakuan khusus. Jika laporan keuangan yang dihasilkan bisa menunjukkan bahwa perusahaan selalu untung, maka tentunya kinerja manajemen akan terlihat bagus. Nah, dalam situasi konflik kepentingan seperti ini, posisi akuntan sebagai penyusun laporan keuangan akan berada di tengah-tengah antara kepentingan investor dan manajemen. Untuk itu,
Peran prinsip-prinsip dan kode etik akuntansi dalam mengurangi konflik seperti ini sangat diperlukan. Di samping itu, penggunaan tenaga auditor eksternal yang netral kiranya bisa dipakai sebagai cara untuk mengulangi konflik seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu analisis rasio profitabilitas perusahaan. Untuk melakukan analisis perusahaan, selain melihat laporan keuangan perusahaan, juga bisa menggunakan analisis rasio keuangan. Dari sudut pandang investor, salah satu indikator penting untuk menilai prospek perusahaan di masa datang adalah dengan melihat sejauh mana pertumbuhan profitabilitas perusahaan. Indikator ini sangat penting diperhatikan untuk mengetahui sejauh mana investasi yang akan dilakukan investor di suatu perusahaan mampu memberikan return yang sesuai dengan tingkat yang disyaratkan investor. Untuk itu, biasanya digunakan dua rasio profitabilitas utama, yaitu yang pertama ROE, yang menggambarkan sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang bisa diperoleh oleh pemegang saham. Rasio ROE bisa dihitung dengan membagi laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi dengan jumlah ekuitas perusahaan atau jumlah modal sendiri. Kemudian yang kedua yaitu ROA, menggambarkan sejauh mana kemampuan aset-aset yang dimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba. Nah, ROA bisa diperoleh dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak dengan jumlah aset perusahaan, atau EBIT dibagi dengan jumlah aset. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sela atas pemaparan materi yang sangat lengkap dan juga jelas. Selanjutnya, materi earning per share akan dipaparkan oleh saudari Noviana. Kepadanya saya persilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang earning per share. Adalah komponen penting pertama yang harus diperhatikan dalam analisis perusahaan adalah laba per lembar saham, atau lebih dikenal sebagai earning per share. Informasi IPS suatu perusahaan menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan yang siap dibagikan semua pemegang saham perusahaan. Besarnya IPS suatu perusahaan bisa diketahui dari informasi laporan keuangan perusahaan. Meskipun beberapa perusahaan tidak mencantumkan besarnya IPS perusahaan bersangkutan dalam laporan keuangannya, tetapi besarnya IPS suatu perusahaan bisa kita hitung berdasarkan informasi laporan neraca dan laporan laba rugi perusahaan. Rumus untuk menghitung IPS suatu perusahaan adalah sebagai berikut, yaitu EPS sama dengan laba bersih setelah harga dan pajak dibagi jumlah saham beredar. Bisa kita lihat contoh dalam buku rumus 15.3 di atas. Kita juga bisa menghitung EPS perusahaan dengan menggunakan rumus yaitu EPS sama dengan ROE dikali nilai buku per lembar saham, yaitu laba bersih setelah pengadaan pajak dibagi jumlah modal sendiri dikali jumlah modal sendiri dibagi jumlah saham beredar. Selanjutnya kita bisa lihat contoh berdasarkan data-data dalam laporan keuangan PT Semen Gresik di atas. Kita bisa menghitung EPS PT Semen Gresik untuk tahun 2006 dan 2007 dengan menggunakan rumus 15.3 maupun rumus 15.4 yang tertera di buku. Perhitungannya yaitu EPS sama dengan laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi jumlah saham yang beredar. EPS 2006 yaitu sama dengan 1.295,52 dibagi 5,93 dan menghasilkan 218. Selanjutnya EPS 2007 yaitu sama dengan 1.775,41 dibagi 5,93 menghasilkan 290.
Baik, terima kasih kepada Noviana atas pemaparan materi yang sangat jelas. Kemudian, materi yang terakhir adalah analisis perusahaan menggunakan ringkasan laporan keuangan yang saya akan paparkan sendiri. Menurut PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1 Tahun 2002, laporan keuangan yang lengkap terdiri atas 5 komponen, yaitu neraca, laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, kemudian laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. 5 komponen laporan tersebut digunakan investor yang ingin membeli dan menjual saham dapat terbantu jika memahami dan menganalisis laporan keuangan untuk menilai kinerja perusahaan di masa lalu dan menentukan prospek perusahaan di masa yang akan datang. Neraca atau laporan posisi keuangan memberikan potret mengenai kondisi finansial perusahaan dengan menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham pada suatu tanggal tertentu, misalnya pada akhir tahun. Laporan keuangan perusahaan pada Bursa Efek bisa dilihat pada laporan tahunan yang dipublikasikan oleh perusahaan di Bursa Efek. Sebagai contoh, kami memiliki laporan keuangan dari 2 perusahaan, yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA. Untuk PT Indofood Sukses Makmur Tbk, total aset pada tahun 2021 yaitu sebesar 12.979.102 dan tahun kedua yaitu 15.251.516 dan tahun terakhir yaitu 15.308.854 dengan total fix asetnya yaitu 5.427.878 pada tahun 2021 dan 5.661.424 pada tahun kedua, dan pada tahun ketiga mencapai 5.825.951. Kemudian untuk profit after tax-nya atau laba setelah pajaknya yaitu 746.330, tahun kedua 802.633, dan untuk tahun ketiga yaitu sebesar 603.481. Next. Untuk PT Bank Sentral Asia Tbk pada tahun 2021 total aset yang dimiliki adalah sebesar 103.206.297 dan tahun kedua sebesar 117.304.586 dan tahun terakhir sebesar 133.260.087. Untuk profit after tax-nya yaitu 3.119.291 untuk tahun pertama, dan tahun kedua sebesar 2.541.631 dan tahun terakhir yaitu sebesar 2.390.988. Next. Setelah kita menganalisis dari 2 laporan keuangan tersebut, perusahaan memperlihatkan total aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Kondisi identitas akuntansi dilaporkan bahwa aktiva harus sama dengan kewajiban dan ekuitasnya. Dengan persamaan akuntansi, aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Untuk PT Indofood Tbk memiliki jumlah aktiva sebesar 12.979.102 dan laba setelah pajak positif sebesar 746.330, dan untuk PT Bank Sentral Asia memiliki jumlah aktiva sebesar 103.206.297, kemudian laba setelah pajaknya juga positif sebesar 3.119.291. Untuk selama 3 tahun tersebut, kedua perusahaan mempunyai laba setelah pajak yang bernilai positif, yang berarti tidak ada yang mengalami kerugian pada perusahaan tersebut. Dilihat dari jumlah rupiahnya, PT Bank Sentral Asia Tbk mempunyai laba dan juga total aset yang lebih besar dibandingkan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Oleh karena itu, untuk investor yang ingin membeli saham
antara kedua perusahaan tersebut, alangkah lebih baiknya lagi untuk memilih saham dari PT Bank Sentral Asia Tbk, karena bisa dipastikan labanya juga lebih tinggi daripada PT Indofood. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.